Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sarah, tutor kalian. Baiklah, di minggu ketiga ini kita akan bahas membaca masa depan usaha, tren, dan prediksi. Kenapa sih kita perlu memprediksi? Bisnis tanpa prediksi seperti berjalan dalam gelap tanpa senter. Kita mungkin sampai tujuan, tapi risiko terbentur sangat besar. Baiklah, minggu lalu yaitu diagram pencar. Nah, kita sudah belajar memplot data ke dalam grafik X dan Y dan sumber Y sebab modal biaya iklan luas lahan dan sumber Y akibat keuntungannya perjualannya hasil panen, dan kita juga mengenal arah hubungan positif atau naik dan negatif atau turun. Baiklah, di sini ada hubungan antara variabel seperti hubungan manusia, ada yang erat dan ada juga yang renggang. Di sini ada korelasi kuat, titik-titik data berkumpul rapat membentuk garis yang jelas, prediksi yang sangat akurat. Sedangkan korelasi lemah, yaitu titik-titik dalam menyebar luas meski arahnya terlihat, prediksi kurang akurat. Dan visual korelasi positif kuat. Ciri-cirinya yang pertama, titik-titik sangat rapat. Kedua, membentuk pola garis lurus yang tegas menanjak. Sedangkan contoh nyata, jumlah bensin yang dibeli dengan harga yang harus dibayar atau pasti pas tidak meleset. Di sini ada visual korelasi positif lemah. Ciri-ciri yang pertama, titik-titik menyebar ambiar, tapi masih terlihat tren naik. Contoh nyata, biaya promosi versus omset. Dan selanjutnya yaitu kenapa lemah? Karena omset tidak hanya dipengaruhi promosi, tapi juga rasa makanan, lokasi, dan cuaca. Di sini ada perbandingan langsung. Yang pertama, kuat atau strong. Mudah diprediksi, risiko meleset kecil, sedangkan lemah, sulit diprediksi, banyak faktor pengangguan atau noise. Korelasi negatif kuat, turun dengan pasti. Korelasi negatif juga bisa buat artinya setiap kenaikan X pasti diikuti penurunan Y secara konsisten. Contoh, usia mobil versus harga jual mobil bekas. Dan semakin tua tahunannya X atau X naik, harga semakin murah, Y turun. Jika titik-titik data Anda tersebar seperti bintang di langit tanpa pola, jangan memaksakan membuat garis prediksi. Prinsip analisis data. Dan selanjutnya mengenal garis tren. Apa itu garis tren? Sebuah garis lurus yang ditarik membelah data, sehingga mewakili arah umum dari seluruh titik kota. Tujuannya menyederhanakan pola yang rumit menjadi satu garis lurus agar mudah dihitung. Garis ini adalah jalan tengah dari semua data. Mana garis yang tepat? Yang pertama, terlalu atas atau bawah. Garis tidak boleh menyentuh hanya titik teratas atau terbawah saja. Yang kedua, di tengah best fit. Garis harus berada di tengah kerumunan titik. Jumlah titik di atas dan di bawah garis kira-kira seimbang. Yang ketiga, terlalu curam atau landai. Kemiringan garis harus mengikuti alur utama data. Nah, di sini yang sudah jelas, yang betulnya itu yang di tengah best fit. Selanjutnya di sini ada metode manual. Yang pertama, siapkan penggaris. Gunakan penggaris bening agar titik data terlihat. Yang kedua, posisikan. Geser penggaris hingga membagi titik data secara adil. Yang ketiga, tarik garis. Tarik garis lurus panjang memotong sumbu Y. Yang terakhir yaitu cek ulang. Pastikan garis mengikuti arus data. Selanjutnya ada studi kasus harga telur pasar Pagar Dewa. Konteks lokal. Menjelang hari raya, harga bahan pokok biasanya naik. Ibu Ani, seorang pembuat kue, ingin memprediksi harga telur 3 hari sebelum lebaran agar bisa menyiapkan modal. Yang mengumpulkan data harga dari hari ke-10 sampai hari ke-4. Baiklah, di sini ada data telur per karpet. Hari jarak ke lebaran. Nah, di sini ada hari kurang lebih 10 hari, harga telur yaitu
Rp8, sedangkan hari kurang dari 9 hari yaitu 49, dan hari ke-8 yaitu 50, hari ke-7 52, hari ke-6 53, dan hari ke-5 55, dan hari ke-4 berapa? Di sini teman-teman bisa cari jawabannya sendiri di rumah. Selanjutnya ada langkah analisis. Yang pertama, plot data. Buat titik-titik berdasarkan tabel. Kita lihat pola kenaikan yang cukup konsisten atau korelasi positif kuat. Yang kedua, tarik garis trend. Tarik garis lurus yang mewakili kenaikan tersebut, garis akan menanjak ke kanan. Di sini ada interpolasi dan ekstrapolasi. Interpolasi yaitu memprediksi data di dalam rentang data yang kita punya. Contoh, menebak harga dari H-8 jika datanya hilang. Sedangkan ekstrapolasi memprediksi data di luar rentang data atau masa depan. Contoh, menebak harga H-3 yang belum terjadi. Selanjutnya yaitu hasil prediksi Bu Ani dengan memperpanjang garis tren sampai ke titik X sama dengan H-3. Kita melihat garis tersebut menyentuh angka Y atau harga sekitar 58.000. Kesimpulannya, Ibu Ani sebaiknya menyiapkan uang sekitar 58.000 sampai 60.000 per karpet untuk belanja di H-3. Di sini ada bahaya ekstrapolasi jauh. Jangan terlalu jauh, kita tidak bisa memprediksi harga H plus 30 sebulan setelah lebaran dengan dua data. Kenapa? Karena tren pasar akan berubah atau harga biasanya turun drastis setelah lebaran. Garis tren kita hanya berlaku untuk jangka pendek. Baiklah, di sini ada aktivitas mandiri, tugas prediksi omset. Yang pertama, ambil data penjualan warung atau usaha Anda 5 hari terakhir. Kedua, buat diagram pencar di kertas. Ketiga, tarik garis tren atau garis lurus di tengah data. Yang keempat, prediksi omset untuk besok. Baiklah, selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Apakah prediksi matematika selalu 100% benar? Apa yang bisa membuat prediksi meleset? Nah, teman-teman bisa mengerjakan di kertas masing-masing ya. Dan mungkin untuk minggu ketiga ini kita sampai sini saja penjelasan materinya. Apakah sudah jelas atau belum? Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa hubungin di WhatsApp saya ya teman-teman. Mungkin sampai sini video yang saya siapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.